Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Alisha. Kali ini saya mau cerita sesuatu yang kayaknya menarik banget ya buat Anda. Sekitar beberapa tahun lalu saya sempat menangani sekitar satu, dua, tiga kasus tentang kesurupan. Temanya kesurupan nih. By the way, saya tadi habis nonton beberapa film horor ya tentang exorcism, itu menarik banget dan saya jadi teringat gitu. Oh iya, saya pernah menangani kasus yang kayak gini. Saya pengen spill dikit ya. So, kita mengetahui ya definisi kesurupan itu adalah masuknya entitas asing atau makhluk dari dimensi lain gitu ya, yang masuk ke tubuh seseorang gitu dan kemudian membuat orang tersebut berkata-kata sesuatu yang ya kita anggap menyeramkan atau dia bertindak sesuatu yang aneh gitu ya istilahnya. Dia melakukan sesuatu yang sangat-sangat tidak biasa. Bahkan orang-orang yang melihat biasanya, saya juga mengalami itu, maksudnya mengalami penanganannya ya. Suaranya bisa berubah, bukan suara dia, kemudian perilakunya bisa jadi seperti binatang gitu ya. Kalau katanya kesurupan harimau gitu ya, tingkah lakunya seperti harimau dan sebagainya. Cuman saya nggak tahu kalau kesurupan kura-kura itu kayak gimana gitu ya perilakunya. Nah, yang menarik bagi saya di kasus-kasus yang saya tangani adalah di balik peristiwa itu, saya menemukan kondisi-kondisi psikis yang menjadi background yang dibawa dari kecil, yang itu mempengaruhi perilaku orang yang kesurupan tadi. Dalam satu pemikiran saya mengatakan, oh ini mungkin satu reaksi atau satu kondisi yang dia muncul karena dia terpicu. Bisa jadi. Atau bisa jadi karena dia mempunyai mental yang sedemikian lemah, maka dia membuat celah yang cukup besar untuk dimasuki entitas lain. Well, saya tidak menolak kasus kesurupan sepenuhnya. Saya tidak menolak adanya entitas lain yang bisa masuk ke tubuh manusia mempengaruhi itu. Atau mempengaruhi pikiran seseorang. Mengingat kita hidup di alam yang begitu luas. Gitu. Ada sesuatu yang tidak kita ketahui di luar sana. Di luar dunia manusia secara fisik. Nah, kasus-kasus ini setelah ketemu background psikisnya, kemudian diselesaikan, maka kasus kesurupan itu menjadi semakin sedikit atau frekuensinya semakin kecil untuk terjadi, atau dia selesai secara total, secara tuntas. Lantas ketika itu selesai secara tuntas, saya membuat kesimpulan sementara bahwa background psikis itu mempunyai andil yang sangat besar. Jadi kita harus menyimak hal-hal yang seperti ini ya di balik itu. Mengingat suatu peristiwa itu bisa terjadi dengan berbagai faktor. Ya, kalau kita mau memikirkannya secara holistik, ada berbagai faktor yang membuat sebuah peristiwa itu terjadi. Contoh, seorang pembunuh berantai atau serial killer, dia mempunyai background psikis yang membuat dia menjadi seperti itu. Tidak mungkin perilaku itu muncul tiba-tiba, melainkan pasti mempunyai akar. Dan sayangnya, kalau kita mempunyai background psikis tertentu, kita mempunyai hambatan-hambatan mental, itu bisa jadi dibawa
dari kecil sampai dewasa, sampai mati, jika dia tidak dituntaskan, jika dia tidak ditangani. Maka ini patut menjadi perhatian untuk kita. Apakah kita ingin membawa beban-beban dari masa lalu itu ke masa depan yang mempengaruhi, menghambat hidup kita? Pastinya enggak. Orang-orang yang sering kesurupan, gitu ya, yang sering mengalami itu, tentunya saya nggak ingin dong kayak gini terus. Suatu saat saya pengen sembuh total, meninggalkan semua itu di masa lalu. Saya lalu melangkah ke masa depan yang cerah, gitu ya. Maka tidak ada jalan lain. Ini harus diselesaikan dengan bantuan profesional, atau jika Anda mampu, Anda tangani sendiri. Tapi saya sih menyarankan Anda mencari bantuan profesional saja. Nah, kebetulan nih saya punya satu kelas khusus yang saya rancang untuk membereskan masalah-masalah di masa lalu Anda, supaya Anda tidak membawa hal itu ke masa depan. Anda membereskannya di saat ini, dan lalu merancang sebuah hidup baru yang benar-benar bisa Anda capai dengan plan yang benar-benar strategik. Karena kebanyakan orang jika membuat rencana, mereka tidak strategik, mereka tidak detail. Rencana itu sendiri tidak jelas dan sukar untuk dilaksanakan. Maka kali ini dalam kelas ini saya akan membantu Anda untuk merancang plan itu sejelas mungkin, beserta menggali potensi-potensi Anda, memetakan hambatannya, dan banyak macam. Cek my Instagram, ya, di sana ada informasi ya, atau Anda bisa DM saya, atau yuk ketemu dong, aku pengen jelasin kelas gitu. Oke, kita ketemu di dunia nyata. Saya akan jelasin pada Anda. Nah, itu ya, tadi ya, kesurupan, asik banget ya. Ini kalau masalah-masalah kayak gini tuh biasanya, waduh, bahasnya bisa sampai berhari-hari. Karena seru banget emang. Soalnya misterius. So, thank you for watching. Kita ketemu lagi di next videos ya. Saya Alisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.